Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, hari ini kembali kami akan melaporkan update tentang kinerja kesehatan pada tanggal 1 Juli 2020 yang kita himpun datanya dari kemarin pukul 12.00 sampai dengan hari ini. Dan beberapa yang akan kita lakukan kajian dalam seminggu terakhir terkait dengan data yang sudah kita analisa bersama tim untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 21.738 spesimen. Sehingga akumulasinya saat ini menjadi 825.636 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga totalnya menjadi 57.770 orang. Kalau kemudian kita perhatikan kembali sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 217 orang dan sembuh 168 orang. Jawa Timur melaporkan 185 kasus baru dan 187 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 173 kasus baru dengan 100 sembuh. Maluku Utara hari ini melaporkan penambahan kasus sebanyak 147 orang dengan 7 sembuh. Sulawesi Selatan 130 kasus dengan 52 sembuh. Ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 16 provinsi di bawah 10 dan 5 provinsi tanpa ada kasus baru. Sementara kasus sembuh cukup signifikan untuk Bali misalnya, dari 34 kasus baru yang dilaporkan hari ini 62 orang sembuh. Banten 10 kasus baru 21 sembuh, Kalimantan Timur 7 kasus baru dengan 15 sembuh, Maluku 7 kasus baru dengan 18 sembuh, Papua Barat 3 kasus baru dengan 12 sembuh. Kemudian juga kita lihat Jambi, tanpa ada kasus baru, 8 sembuh. Sulawesi Tengah, tanpa kasus baru, 4 sembuh. Kalimantan Utara, tanpa kasus baru, 2 sembuh. Gorontalo, tanpa kasus baru, 3 sembuh. Saudara-saudara, dari kajian kita terhadap data yang kita himpun dalam 1 minggu terakhir, kita lihat bahwa untuk angka kesembuhan di angka nasional sebanyak 43,2%. Memang lebih rendah dibanding dengan angka global sebanyak 54,23%. Namun kalau kemudian kita teliti lebih lanjut pada tiap provinsi, maka sebenarnya ada 18 provinsi yang memiliki persentase kesembuhan di atas angka rata-rata dunia, di atas 54,23%. Bahkan 13 provinsi memiliki persentase kesembuhan di atas 70%. Di antaranya Sumatera Barat angka kesembuhannya adalah 81,1%. Riau angka kesembuhannya 73,5%. Bengkulu 71,2%. Lampung 79,3%. Bangka Belitung 86,8% sembuh. Kepri 81,6% sembuh. Yogyakarta 85,3% sembuh. Kalimantan Barat 81,9%. Kalimantan Timur 73,7%. Kalimantan Utara 75,5%. Sulawesi Tengah 82,3%, Gorontalo 80,2%, dan Sulawesi Barat 72,8%. 13 provinsi ini memiliki angka kesembuhan di atas 70%. Kesembuhan ini bisa dicapai karena memang secara dini kita bisa menemukan kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala ringan sedang yang segera kita tangani di rumah sakit. Kapasitas rumah sakit kita kalau kita lihat data yang sama,
maka tingkat hunian rumah sakit, angka nasional kita 55,59% dari kapasitasnya yang terpakai. Kalau kita perhatikan ada 21 provinsi bahkan yang tingkat huniannya di bawah 55,59%. Hanya ada 13 provinsi yang tingkat huniannya di atas 55,59%. Dan 5 provinsi saja yang tingkat huniannya di atas 75%, yaitu di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan NTB. Sehingga hari ini kalau kita himpun kembali, maka kasus sembuh meningkat 789, sehingga totalnya menjadi 25.595 orang. Meninggal 58 orang, sehingga totalnya menjadi 2.934 orang. Kalau kita lihat data meninggal, secara nasional data ini adalah 5,09% dari total kasus konfirmasi positif. Kalau kita lihat data global, data dunia adalah 5,28%. Artinya kita masih berada di rata-rata dunia. Bahkan ada 23 provinsi yang angka meninggalnya di bawah 5,28%, artinya di bawah rata-rata global. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.